semuanya, selamat datang di podcast Museum Cavalry. Dan bersama saya Adinda Putri Talita yang biasa dipanggil Adin. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Boleh tepuk tangan untuk 4 orang di samping saya. Yeay! Kita kenalan dulu kali ya. Dari siapa kira-kira yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Selamat sore pada rekan-rekan kita semua yang di studio ini. Nama saya Katompo. Oke, Bapak Katompo. Pak Katompo, saya Purnawirawan Cavalry. Ya. Jadi saya dengan di sebelah kanan saya Sirsan Riku. Sebelah kanan lagi saya itu adik Aska Manggala. Oke. Sebelah kanan lagi Arsel Rizky. Ya. Boleh ini kok. atlet dari Balaturangga Equestrian. Luar biasa, keren banget nih. Tapi pengen denger suaranya juga dong, udah pada pegang mic kan? Boleh perkenalkan diri masing-masing juga dong. Perkenalkan, nama saya Riko Ganda Febrianto, pangkat saya Sersan 1. Saya berdinas di Detasemen Cavalry Berkuda di bawah naungan Pusenkap, yang mana saya juga sebagai atlet dan juga merangkap sebagai pelatih daripada Balaturangga tersebut. Wow, keren. Lanjut lagi. Yang katanya tangannya dingin ya, deg-degan hari ini. Kenalkan, nama saya Aska Manggala Prasetyo. Saya anak dari Komandan Kafkut, Letkol Kafdana Prasetyo. Silakan lanjut lagi. Nama saya Arsel Rizky Broida. Saya remaja Cavalry dari Denkafbud dan saya anak dari Bapak Sermat Cacang Dunia. Oke, luar biasa. Ini ada beberapa generasi ya di samping saya yang keren banget, pastinya berprestasi juga. Kalau kita lihat-lihat nih, udah pakai seragam, ini mau naik kuda kayaknya. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak bahas sendiri ya tentang sejarah cavalry itu. Boleh dijelaskan dari Bapak Katompo terlebih dahulu nih Pak, tentang sejarah cavalry berkuda tuh gimana sih sebenarnya? Siapa tahu belum pada tahu nih. Baik, terima kasih. Saya sedikit akan menjelaskan untuk sejarah cavalry berkuda di Parompong ya. Oke. Saya sendiri di Parompong itu masuk tahun 1965 ya. Sedangkan guru-guru saya dulu ada yang lebih tua daripada saya ya. Itu yang lebih detail lagi ya tadinya. Tapi hanya sekarang yang ada saya. Mudah-mudahan ini penjelasan ini nanti tidak salah ya. Gitu. Jadi pertama saya tahun 65 itu saya di Parompong itu dilatih oleh almarhum Bapak Mulkan Ali Masuri dulu. Itu bapak saya, guru saya. Ya termasuk ya pelatih-pelatih senior saya dulu ya. Dan saya dapat ini dulu saya hanya mengikuti daftar-daftar saya membaca yang untuk sebelum tahun 65 itu saya membaca. Pada tahun 1957 ya, itu kuda-kuda datang dari Australia. Wow, dari Australia ya, Pak ya. Sebanyak kurang lebih 60 ekor. Ya. Nah, disitulah mulai cavalry berkuda itu. Tadinya kuda-kuda itu, kuda cavalry itu masih sebelum kuda itu kuda-kuda dari Belanda dulunya, kuda-kuda tarik ya, dari kerjasama dengan artileri dulu. Akhirnya datanglah kuda-kuda dari Australia untuk kuda cavalry berkuda. Ya itu. Pada tahun di situ kuda-kuda Australia tersebut ya, itu datang itu kurang lebih 60 ekor itu ada yang betina, ada yang gelding. Gelding itu yang dibiri yang sudah ada yang pejantan. Pejantannya itu yang itu ada namanya Dek Chevalier. Wah, bagus namanya ya. Sekarang masih ada patungnya tapi ya yang di depan Parompong itu nama itu patung Dek Chevalier. Nah, disitulah mulai tahun 66 ya. Kuda itu sudah kuda yang gelding itu sudah dilatih menjadi kuda tunggang. Ya, kuda tunggang. Dan yang kuda betina sebagian itu sudah dikawinkan untuk breeding. Oke. Nah, jadi breeding itu alhamdulillah ya. Breeding di Parompong itu berhasil. Ya. Jadi kalau dulu tidak breeding mungkin kuda kita sudah habis ya. Karena breeding inilah
kuda-kuda itu bertambah. Ya. Jadi alhamdulillah dulu Parompong bisa breeding dan kudanya akan bertambah banyak. Nah, sampai sekarang ya. Dan pada tahun 1967 kita mendatangkan kuda lagi dari Pakistan. Wow. Nah, itu saya tahu persis itu karena saya pelakunya juga. Nah, waktu itu yang mengambil kuda ke Pakistan itu adalah komandan kita Bapak Pandu Subono, terus Bapak Mulkan, Bapak Suroto, ya, itu mengambil ke Pakistan. Kuda-kuda itu masih liar, ya. Kuda-kuda itu masih liar dibawa ke Indonesia. Oke. Ya, setelah di Indonesia, kuda-kuda tersebut 60 kurang lebih 70 ekor pada waktu itu datang. Akhirnya kita bisa bertambah lagi untuk kuda-kuda kavaleri. Dan memang kuda-kuda itu tidak full 70 ekor untuk ke kavaleri. Karena kuda-kuda waktu itu untuk angkatan darat ada, angkatan laut ada, angkatan udara ada, dan kepolisian juga dibagi juga waktu itu. Oke. Ya. Dan terus selanjutnya kuda-kuda itu juga dimanfaatkan untuk kuda tunggang sebagian dan kuda untuk di breeding juga. Nah, jadi sekarang kuda-kuda tersebut dibagi, yaitu kuda-kuda tersebut sekarang itu masih ada darah-darahnya. Maksudnya darahnya itu keturunan-keturunannya aja. Ya, gennya masih ada. Hasil dari Ya, breedingnya itu ya, Pak, asal ya? breeding tersebut. Ya, makanya kuda-kuda Parompong sekarang ini ya masih ada darah-darah kuda-kuda Australia dan kuda-kuda dari Pakistan. Itu. Ya, alhamdulillah kuda-kuda sekarang di Parompong itu sudah mencapai 230 ekor ya. 237 ekor. Alhamdulillah ya. Banyak ya, Pak, ya? Banyak juga ya, tapi kuda-kuda itu 237 itu kan semua tidak efektif ya. Ada yang induk, ada yang masih anak ya. Jadi untuk kuda tunggang mungkin sekitar 150 atau 170 segitu. Ya, sekitar ya. Selesai itu. Itu untuk kuda-kuda secara kavaleri. Oke. Nah, dari situlah kavaleri berkuda itu kita bisa berkembang, bisa berternak sendiri, bisa mandiri sendirilah. Jadi selama ini kita mendatangkan kuda itu cuma 2 kali dari Australia dan dari Pakistan. Itu hanya sejarah singkat ya untuk saya bacakan, mungkin tidak salah. Nah, mudah-mudahan tidak salah ya. Itu. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, Mbak ya. Untuk perkembangan olahraga berkuda di Indonesia. Jadi perkembangan olahraga berkuda di Indonesia itu saya awal tahun 71 saya sudah jadi atlet, Mbak. Wah, keren banget. Ya. Saya 71 itu sudah dipersiapkan untuk atlet ikuti SEA Games di Singapura pada waktu itu. Ya. Setelah 71 sampai tahun 80. Nah, tahun 80 saya ikut kejuaraan nasional di Padang. Kejuaraan di Padang. Waktu itu Piala Adam Ali Cup, wakil presiden dulu ya. Kebetulan saya tidak jadi juara, tapi hanya saya nomor 2. Wow, tetap juara dong, Pak. Ya. Juara 2. Ya. Setelah itu tahun 81 itu ada kejurnas di Surabaya, di Kenjeran. Kebetulan itu sambil kejurnas itu juga seleksi untuk Asian Games. Untuk Asian Games di New Delhi. Nah, pada waktu itu saya kebetulan saya jadi juara di Surabaya. Wah, keren. Dengan kuda Apollo dulu namanya. Ya. Kebetulan saya juara di situ, akhirnya terpilihlah saya untuk mengikuti Asian Games ke New Delhi. Tahun 81. Gitu. Nah, setelah itu saya tahun 85 mengikuti PON di Cibubur. Kebetulan saya juara 1 juga di eventing. Juara 1 eventing, juara 2 jumping perorangan, dan juara 3 bergu dressage. Nah, itu waktu itu. Nah, setelah itu kalau untuk regional mungkin saya juga
ya mungkin sering lah ya. Tapi sudah tidak bisa saya hitung lagi berapa yang Sudah waktu- banyak sekali ya Pak ya. Alhamdulillah begitu. Iya. Berarti kalau untuk dari awal mulai aktif berkuda hingga akhirnya terakhir kejuaraan terakhir Pak, itu Bapak aktifnya berapa lama tuh Pak? Saya mulai terjun di kuda itu saya tahun 66 Januari 66 saya pendidikan kavaleri di Parompong. Oke. Nah itu saya mulai mengenal kuda kavaleri. Wow, sudah sangat legend sekali berarti ya Bapak ya. Insya Allah itu. Ya, Oke, itu. kalau Serturiko pernah diajar langsung nih sama Bapak Katompo? Nah, Kebetulan sih kalau saya bertemu dengan Bapak Katompo ini masih kecil. masih kecil ya. Mungkin saya masih usia 2 sampai 3 tahun. Cuman pernah mendengar sejarahnya beliau yang mana beliau ini adalah seorang pelatih legendaris sekaligus atlet legendaris yang mana kita sebagai adik-adiknya mencontoh beliau dengan sisi positif berprestasi. Di sisi lain juga kita melihat regenerasi yang sampai dengan sekarang itu cukup pesat ya. Artinya cukup kalah lah kita di tahun, jujur saya lahir di tahun 94. Saya tuh belum bisa berprestasi banyak sampai dengan saya menjadi tentara. Karena saya masih di tahun 2010 mengikuti Porda, jadi belum cukup banyak. Beda dengan Aska maupun Arsel yang mana Arsel sudah sampai dengan di tingkat internasional bahkan di Belanda. Jadi cukup regenerasinya tuh luar biasa lah untuk yang tahun semakin ke depan ini gitu. Beda dengan mungkin di zaman bapak kita Pak Katompo yang mana tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 yang memang betul-betul terkendala dengan kuda, terkendala dengan akomodasi dan lain sebagainya. Mungkin yang sekarang mungkin sudah lebih ya. Jadi regenerasinya cukup maju sih. Oke, berarti semakin kesini perkembangan olahraga berkuda di Indonesia semakin pesat ya kemajuannya Iya, gitu. betul, Karena sangat mungkin pesat. sudah ada teknologi juga, Iya. kita bisa lebih banyak belajar tentang cara berkuda, baik itu mungkin dari kavaleri atau mungkin kan sekarang sudah banyak kayak dari YouTube kita bisa belajar dari luar negeri juga gitu ya. Betul. Dari Luar media-media biasa. sih jujurnya kita dari media tuh cukup banyak belajar ya. Apalagi sekarang sudah canggih YouTube, Instagram dan Facebook juga kita mungkin belajar dari melihat contoh tanding sekarang di luar negeri kelas Longines itu kita sudah bisa lihat yang kelas 160 cm lompat. Dengan kita melihatnya kita cukup belajar ya dari hal itu dan kita akan mencoba oh ya supaya saya bisa lompat seperti itu tuh seperti apa gitu kan. Cuman memang kita tidak terjun langsung tapi dengan media kita cukup terbantu sih. Oke, berarti sepertinya sampai nanti pun akan terus berkembang ya Iya, untuk olahraga betul. berkuda ini sendiri. Tadi sempat dibahas sama Serturiko kalau Aska sama Arsel ya, Iya. betul. Ini prestasinya juga sudah luar biasa. Kita ngobrol dulu betul. boleh ya Boleh. sama Aska sama Arsel. Aska sekarang umurnya berapa nih kalau boleh tahu? 13 tahun. 13 tahun berarti udah SMP. Ya, Pertama kali belajar berkuda umur berapa? Ingat nggak? 6 tahun. 6 tahun berarti udah 7 tahun ya tahun, iya. belajar berkuda. Prestasinya terakhir nih dapat medali apakah atau menang di lomba apakah? Kalau yang kemarin mah Mm-mm. pertama All Star, Oke. yang kedua itu Aragon Merdeka Master, Mhm. juara 1 kelas 70 U18. Mhm. Yang kemarin FII CSI 2 Mhm. kelas 80 kelas 95 juara 3 Mhm. Open. Oke, ini berarti baru-baru ini juga baru mendapatkan prestasi ya Ya. untuk Aska sendiri. Kalau Arsel ini dengar-dengar baru pulang juga ya? Dari mana sih, baru pulang dari mana sih? Kalau kemarin saya baru pulang dari pertandingan internasional yang diadakan di Artayasa di Depok kemarin, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 di FII World Cup Jumping 140. Amin. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Low key ya orangnya ya, ternyata kayak ya saya juara 1 tapi santai gitu. Padahal kayak saya juara 1 gitu. Kita bangga banget loh sama Aska, sama Arsel juga di sini udah
membawa nama baik Cavalry pastinya. Kalau tadi Aska umur 6 tahun belajar kuda. Kalau Arsel nih pertama kali belajar kuda umur berapa? Saya pertama kali belajar berkuda di umur 13 tahun. Dan sekarang saya berusia 19 tahun, berarti saya udah berapa tahun? Udah banyak nih di rumah medali-medali berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Nah, sekarang di sini di depan kita semua ini ada beberapa piala dan juga medali. Ada yang mau jelasin ke saya? Silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Untuk piala ataupun medali ini kebetulan kita punya prestasi-prestasi masing-masing ya. Kita membawa 1 piala kita dan juga 3 medali. Yang mana event terbesar saya adalah saya mengikuti Asian Games di tahun 2018. Yang mana sebelumnya saya juga mengikuti PON di tahun 2016. Saya mendapatkan 2 medali, 1 medali emas dan juga 1 medali perunggu. Kebetulan dilanjut di 2018 saya mengikuti Asian Games. Dan pada saat itu Asian Games di Indonesia dan saya belum mendapatkan medali, hanya ikut serta dalam pertandingan. Dan dilanjut dengan Kejurnas di tahun 2020. Saya mendapatkan medali emas di situ. Dan lanjut di 2022 saya ke Jurnas di Surabaya. Di situ mendapatkan juara 1 kelas eventing, itu tim, dan juga show jumping individu di kelas 120 itu mendapatkan juara 3. Dan terakhir sih event saya yang cukup mengesankan adalah PON kemarin 2024 ini yang diselenggarakan di Sumut, di Aceh Sumut. Itu saya mendapatkan 2 medali, yang mana saya mendapatkan medali perak di tim dan saya mendapatkan medali emas di individu. Oke, luar biasa nih Sertu Riko, hafal ya semuanya ya. Berarti sampai sekarang masih aktif juga nih untuk ikut kompetisi ya? Insya Allah masih aktif. Saya masih aktif dalam berprestasi ataupun bertanding dan juga masih aktif dalam melatih rekan-rekan semua. Oke, Pak Katompo gimana perasaannya melihat ini didikan Cavalry semuanya berprestasi nih Pak? Baik, makasih. Ini begini. Jadi di dalam Indonesia, di Indonesia ini yang khususnya untuk equestrian berkuda, ini masih didominasi oleh putra-putra Cavalry dan Cavalry. Ya, contohnya sekarang untuk Cavalry sendiri saudara Riko, ya. Kalau yang di klub-klub itu seperti Yayan, itu putra dari Cavalry juga. Wow. Ya, terus Ferry Wirdiansyah itu juga putra Cavalry. Terus anak saya sendiri Adi itu juga putra Cavalry. Jadi sekarang masih didominasi oleh putra-putra Cavalry dan Cavalry sendiri untuk equestrian di Indonesia ini khususnya. Itu. Jadi saya sangat bangga sekali anak didik kita semua itu bisa maju ya. Jadi tidak, sekalipun dia sudah di luar tapi dia sudah bisa menunjukkan prestasinya di luar sana gitu. Rasa itu luar biasa. Kita balik lagi nih, kepo banget pastinya semua orang, gimana sih Cavalry ini dalam mendidik bibit generasi muda dalam olahraga berkuda nih Pak. Mungkin ada sedikit kiat-kiat yang boleh dibocorkan? Ya, baik ya, karena begini ya, kita mendidik Cavalry dulu untuk jadi atlet. Itu tidak serta-merta ya kita berikan kemudahan-kemudahan, tidak. Jadi siapa yang mau menaik kuda itu harus bisa merawat kuda sendiri. Ya, merawat kuda sendiri, bisa pasang sadel sendiri. Jadi biar dia nanti mandiri. Jadi tidak membutuhkan bantuan-bantuan orang lain. Jadi saya sebagai pelatih, saya didik supaya dia mandiri. Ya, jadi tidak selalu dilayani, ini tidak. Mandiin kuda sendiri, ngerawat kuda sendiri, ya, supaya dia nanti kedepannya lebih tahu bagaimana saya rasanya merawat kuda, bagaimana saya rasanya memandiin kuda, bagaimana caranya merawat kuda yang benar dan itu. Jadi untuk murid-murid kami itu tidak ada yang kita manja, gitu. Jadi semua kita tekankan biar dia bisa mandiri kehidupannya nanti kedepannya. Gitu. Mungkin supaya lebih bonding juga kali ya Pak ya sama kudanya. Betul gitu. itu. Ya. Berarti pada punya kuda kesayangan masing-masing di sini? Rata-rata punya. Oh punya. Kalau Sertu Riko ada nama kudanya nggak?
Kebetulan nama kuda saya yang di Denkavkut nama kudanya Lelis Blends. Wah, keren. Tapi kebetulan sekarang dia sudah breeding ya, artinya breeding sudah kawin gitu. Karena memang usia yang mana kalau di prestasi artinya kita mengejar usia kuda di prestasi itu batasnya mungkin sampai dengan 15 tahun ya. Artinya dia bisa bantu kita dalam bidang prestasi. Sisanya kita harus kembalikan dia ke ya namanya hewan, kembali lagi ke alam bebasnya lagi, dan dia juga kita breedingkan, siapa tahu dengan breeding itu supaya turun regenerasinya. Ya, Kita bisa lagi memetik anaknya dan kita bisa menggunakan dia untuk berprestasi. Oke, kalau Aska nama kudanya siapa? Nama kuda saya Sembung. Siapa? Sembung. Sembung. Oke, keren. Kalau Arsel? Kalau kuda kesayangan saya namanya Chicos Lady, itu kuda dari klub saya sendiri yang saya jalanin sekarang. Dan karena saya sudah ikut klub di luar, jadi saya memakai kuda yang di klub itu, dan kuda kesayangan saya namanya Chicos Lady. Oke, kalau Bapak Katompo mungkin sudah banyak sekali ya kuda-kuda kesayangannya ya Pak ya. Ya. Kalau disebutin satu-satu, boleh deh 3 deh Pak, yang paling memorable. Paling memorable sekarang itu dulu namanya Apollo. Apollo, Ya. oh yang menang itu ya Ya. Bapak ya. Terus yang pernah juara Asia Pasifik juga dulu Cekatan. Cakatan, Ya. oke. Ya. Terus Arga Puspa juga. Oke. Ya, jadi terus yang terakhir tuh namanya Riani. Riani. Ya. Jadi kuda-kuda tersebut itu yang bisa kita gunakan untuk event-event yang di luar situ. Ya. Oke, luar biasa. Pasti ada keterikatan batin gitu ya antara penunggang kuda dan juga kudanya, makanya bisa dapat prestasi-prestasi juga gitu ya Pak ya, luar biasa. Dengar-dengar sebentar lagi akan ada pertandingan lomba berkuda Piala Panglima TNI. Boleh dong, siapa yang mungkin mau mempromosikan eventnya nih? Sertu Riko sepertinya Coba, ya, Riko. jubir hari ini. Silakan. Untuk persiapan Piala Panglima sendiri sih ini adalah memperingati ya daripada HUT TNI yang ke-79, makanya kita selenggarakan event Piala Panglima. Sebetulnya di akhir tahun seperti ini kan seharusnya jadwal kosong, tapi kita sangat bangga ataupun cukup heboh lah, yang artinya Piala Panglima terselenggara di Parongpong, yang mana Arkab juga. Panglima TNI ini adalah terbesar ya di TNI. Jadi kebanggaan buat kita sendiri, khususnya Pusenkap dan juga Denkavkut, yang mana kita menjadi tuan rumah. Di situ kita juga ada beberapa klub dari luar, Jakarta, Surabaya maupun dari Bogor itu hadir ke Denkavkut sendiri, dan kita cukup lihat karena event sebelumnya ada di Jakarta, jadi cukup bentrok sebenarnya karena event tuh terus-terusan ada. Mungkin kan kuda juga butuh recovery ya Mbak, Oh, iya, tapi betul. dengan adanya Piala Panglima ini cukup antusias buat rekan-rekan yang di luar, dan akhirnya mereka membantu mengirim kuda-kudanya untuk Piala Panglima ini. Nah, dengar-dengar nih katanya sebentar lagi akan ada pertandingan lomba berkuda Piala Panglima TNI. Boleh dong, siapa kira-kira yang mau nge-spill nih, kapan, di mana tempatnya, ada kategori apa saja? Boleh silahkan. Untuk Piala Panglima TNI ini kebetulan kita memperingati HUT TNI ya yang ke-79, dan ini diselenggarakannya di Denkavkut Pusenkap Parongpong yang mana bertempat di Parongpong. Dan untuk tanggalnya di tanggal 19 besok hari Kamis sampai dengan tanggal 22 2024. Jadi kebetulan hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Untuk kategorinya sendiri hari Kamis dan Jumat itu ada tunggang serasi. Tunggang serasi itu artinya dressage, melihat kerapihan kuda, kerapihan penunggang itu di hari Kamis dan Jumat. Dan naik ke adrenalin sedikit di hari Sabtu dan Minggu yang mana ada kelas show jumping. Di situ kita bisa melihat kuda tuh melompat dengan rintangan dengan sesuai dengan atlet-atletnya gitu. Dimana ada titik-titik tersendiri yang mana bisa penilaiannya antara rintangan jatuh ataupun time fault, yang mana waktunya tidak boleh melebihi batas yang ditentukan. Oke. Itu untuk penyelenggaraannya di Denkavkut itu sampai dengan tanggal 22. Jadi buat Hari rekan-rekan yang mau hadir ataupun teman-teman yang mau hadir ke Denkavkut Parongpong itu dibuka pada saat hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Terima Oke, kasih. itu ada biayanya untuk nonton atau gimana nih? Oh, kebetulan kalau untuk event berkuda sendiri kita tidak ada biaya ya Mbak ya, yang mana
silahkan datang. Yang penting kan itu pada saat kita masuk ke instansi, kita yang penting tertib, tidak ada yang membuat bikin onar ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Menonton dengan baik, tidak ada seperti nonton bola ya Mbak, artinya lempar-lemparan atau seperti apa. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan tidak boleh terjadi dan tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Oke, berarti boleh tinggal datang saja ke sana nanti tanggal 19 sampai tanggal 22 berarti ya. Betul. Dengar-dengar ada streamingnya juga nih, siapa tahu yang di luar Bandung pengen nonton gak sempet ke Bandung, itu ada nggak nih? Rencananya sih kita akan adakan live streaming ya Mbak ya, entah dari Sarga ataupun dari link lain, nanti akan menyusul link live streamingnya. Nanti mungkin buat rekan-rekan yang di rumah bisa nonton, yang mungkin dari Jakarta ataupun Surabaya untuk jauhnya bisa nonton di rumah, tapi yang wilayah Bandung apa salahnya sih kita untuk datang membantu keramaiannya Piala Panglima. Oke, luar biasa. Mungkin nanti bisa sambil kita tunggu aja ya berjalan informasi-informasi selanjutnya. Sebelum kita tutup podcast hari ini, boleh mungkin kita mulai dari Bapak Katompo, ada tips and trick atau boleh dikasih semangat nih Pak buat yang mau belajar berkuda nih Pak. Baik, ya saya berterima kasih sekali kepada adik-adik saya, anak-anak saya semuanya yang selama ini telah berprestasi di berkuda di nasional ya. Jadi mudah-mudahan generasi-generasi selanjutnya ada pengganti Pak Katompo yang akan datang ya. Amin. Ya, itu. Saya rasa semuanya sudah tahu ya, seperti sekarang di Cavalry adalah Riko ya. Riko ini supaya nanti jangan lupa untuk menggenerasikan adik-adiknya ya. Jadi jangan pelit ilmu, karena saya sendiri dulu saya tidak bisa hidup sendiri kalau saya tidak menggenerasikan adik-adik saya gitu. Jadi makanya saya pesan kepada adik-adik saya, generasikanlah kepintaranmu kepada adik-adik yang ke bawahnya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Katompo. Dari Aska dulu deh. Aska, kalau misalnya ada teman-teman seumuran kamu yang pengen belajar berkuda, gimana sih tips and triknya nih? Ayo, jangan malu-malu, santai aja. Harus apa? Harus makan 4 sehat 5 sempurna misalnya. Yang lain nggak boleh ngetawain, bantuin, ayo bantuin. Sering datang ke Parapong, terus mau latihan sama semangat. Oke, terima kasih Aska. Dari Arsel nih, dari Arsel. Ya, tipsnya dari saya yang penting jangan takut sama kuda aja. Oh iya bener sih ya, harus berani dulu. Sama harus mau berlatih dan mau kerjasama sama yang lainnya. Itu aja sih. Oke, terakhir penutup dari Sertu Riko, silahkan. Saya simpen di akhir ya biar seru. Tips and trick buat adik-adik ataupun rekan-rekan semua yang mau belajar berkuda, yang pertama sudah dijelaskan sama Arsel adalah tidak takut kepada kuda. Itu yang pertama. Yang kedua mau, yang ketiga belajar. Jadi kalau misalnya sudah ada dalam hatinya, aku berani nih sama kuda, datang. Dan kebetulan tempat kita sangat open, Balaturangga di Denkavkut. Jadi buat semuanya ada di medsosnya, di IG-nya juga IG Balaturangga. Silakan. Aduh, sambil promosi Mbak, nggak apa-apa? Boleh, silakan. Ini kan podcastnya punya silakan. sini ya. Kalau memang yang mau datang, nanti bisa ketemu sama saya sendiri ataupun masih banyak pelatih yang di Denkavkut. Jadi tinggal datang, mau dan belajar dan tetap semangat sih gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Katompo, terima kasih buat Sertu Riko, terima kasih untuk Aska, terima kasih buat Arsel juga, dan terima kasih buat yang udah nonton nih di podcast Museum Cavalry. Sampai bertemu di episode selanjutnya.